Pasca Amerika Serikat mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika Serikat dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat perpanjang gencatan senjata sepihak, namun Iran secara tersirat menolak keputusan tersebut. Menurut pakar Timur Tengah, Nasir Tamara, Iran sudah tidak percaya lagi dengan Amerika Serikat karena meski telah berunding, Iran tetap diserang tanpa pemberitahuan. Iran itu sudah tidak percaya penuh pada Amerika Serikat. Contoh yang terbaik adalah sesudah mereka berunding 2 kali di Oman, tiba-tiba saja tinggal menandatangani aja, tiba-tiba mereka diserang tanpa dikasih tahu gitu. Jadi sekarang yang mereka hitung adalah bukan kata-katanya pemimpin politik seperti presiden, tapi mereka lihat militer mana, kekuatan militer apa yang ada di Teluk Hormuz itu dan di Selat Hormuz itu. Jadi realitas buat mereka akan melihat bukan omongan yang dipegang, tapi kehadiran dari senjata militer Amerika Serikat. Itu yang jadi pertimbangan mereka. Selama kehadiran militer Amerika Serikat itu bertambah terus seperti yang sedang terjadi sekarang ini, Iran waspada karena setiap saat dia bisa diserang. Oke, berarti Anda sepakat kalau misalnya gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya untuk sebagai trik mengulur waktu agar untuk menyiapkan senjata untuk perang yang lebih sangat bisa jadi bisa dipakai untuk itu. Sehingga Iran tidak waspada. Iran waktu diserang kan untungnya mereka waspada bahwa mereka akan diserang sehingga mereka bisa mengurangi dampaknya pada waktu serangan tanggal 28 Februari itu. Mereka sudah belajar selama 40 tahun menghadapi Amerika Serikat. Konfliknya terhadap Amerika itu bukan sejak tahun 79 tapi 1953. Jadi mereka sudah sangat terbiasa tidak mempercayai Amerika Serikat. Oke. Pertama, 53 itu kan mereka memilih Perdana Menteri namanya Mossadegh. Tiba-tiba Perdana Menteri itu ketika dia mengambil alih perusahaan-perusahaan minyak menjadi milik Iran, Amerika marah kan? Kenapa itu diambil alih? Karena perusahaan minyak itu hanya memberikan 20% saham kepada orang Iran, yang lainnya 80% itu punya orang Amerika atau orang Inggris gitu. Nah, jadi Amerika itu mulai marah sehingga Shah Iran yang udah ada waktu itu sesudah Mossadegh dijatuhkan dinaikkan. Itu dia sebabnya kenapa Shah Iran dan anaknya sekarang ingin lagi berkuasa. Iran itu mempunyai 10 tuntutan kan. Dia ingin 10 tuntutan itu dikabulkan oleh Amerika Serikat. Misalnya ada ganti rugi. Sebab kerusakan Iran itu luar biasa. Amerika itu sudah mengeluarkan lebih dari 10 miliar dolar ya. Padahal mereka mau menyiapkan 75 miliar dolar untuk Gaza kan, itu ongkosnya kan. Jadi ini lebih besar daripada biaya untuk membangun Gaza udah. Jadi ya pusing Amerika Serikat. Dan posisi Trump ini melemah di Amerika Serikat. Sebelum perang dia itu
masih di atas 50% popularitasnya, 60, 65. Sekarang ada 10 lembaga survei yang kira-kira sepakat bahwa dia hanya memiliki 30% dari itu. Jadi bagaimana dia bisa berperang? Karena dia kan sedang meminta supaya ada tambahan dana, anggaran untuk perang. Tapi itu ditolak. Dan sekarang juga lobby Israel di Amerika itu merosot. Popularitas Israel itu sekarang menjadi di bawah 40% gitu di Amerika, yang tadinya 80%, apalagi Partai Republik gitu kan. Partai Demokrat juga mendukung. Sekarang Partai Demokrat, Partai Republik mulai berani mengatakan bahwa Amerika itu harus berperang untuk Amerika. Amerika tidak boleh berperang untuk Israel. Dan Iran itu juga menuntut supaya nuklir itu masih boleh. Itu juga harga mati buat mereka. Jadi ada Hormuz harga mati, nuklir itu harga mati, kemudian pampasan penggantian semua kompensasi perang itu harus dibayar gitu kan. Kemudian semua uang mereka yang dibekukan di bank-bank Amerika dan bank-bank yang itu lain itu harus dikembalikan. Dengan demikian Iran itu bisa membangun kembali. Kalau Iran itu tidak diisolir lagi, tidak diembargo, tidak dikucilkan lagi, Iran itu akan menjadi sebuah negara normal. Tahun 79 ya, waktu saya ke sana, Iran itu udah kelihatan negara yang paling maju, lebih maju dari Korea waktu itu, seperti Jepang majunya. Jadi mereka udah mencapai kemajuan udah hebat, mereka akan sanggup membuat dia menjadi lebih hebat dari Jepang dengan kemampuan teknologinya, uangnya, dan itu bangsa yang IQ-nya itu nomor 3 paling pinter di dunia, yang sudah menghasilkan peradaban, orang yang menciptakan sistem kenegaraan, menciptakan filosofi, menciptakan ilmu ekonomi, menciptakan ilmu kedokteran. Jadi dan berani mati. Berani mati pada waktu saya meliput ya. Bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kastil Shaba yang terletak di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shaba di distrik Tyre. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'ah. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'ah di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée di Paris, Prancis pada hari Selasa. Seiring Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Élysée dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Menteri Luar Negeri Israel mendesak Lebanon untuk bekerja sama membubarkan organisasi Hizbullah. Menurut Israel, pembubaran Hizbullah lebih dibutuhkan oleh Lebanon daripada Israel. We made a historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state. A state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Just as it threatens Israel's security, it harms Lebanon's sovereignty and threatens its future. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon, let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more than by us. Pasca gencatan senjata, Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafiq Hariri Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Hizbullah. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أنا أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. في هدنة هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت. Garda Revolusi Iran atau IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondes. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ya, pemirsa, di saat Amerika mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan Tehran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki oleh Iran. Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan.
Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad Al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro-pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat, serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Ya, tak hanya pamerkan rudal Al-Khorramshahr 4, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat. Bisa warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Ya, saat Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak, justru Iran meminta tidak perpanjangan gencatan senjata. Selain itu, Iran pamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir 1990-an dan beroperasi sejak 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan tinggi, mencapai 3 kali kecepatan suara. Daya ledak rudal supersonik Fateh 100 mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapan siaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Ya, pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, PM Sharif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump, sementara Iran dilaporkan tidak meminta Presiden untuk memperpanjang gencatan senjata. Ya, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan memperpanjang gencatan senjata atas saran Pakistan. Iran siap berunding kembali jika Amerika Serikat mengakhiri blokadenya di Laut Oman. Negosiasi damai kedua AS Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan Amerika. A lot of internal fraction and internal division, which again just proves the effectiveness of Operation Epic Fury in the first place. Their regime and many of its leaders for nearly 5 decades have been
wiped off of the face of planet Earth. So again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. Again, the United States maintains control over this situation, leverage over the Iranian regime. Not only have they been significantly weakened and obliterated militarily, but they are losing economically and financially every single moment that passes with this blockade. So the president is going to continue to lead the free world, to run the United States of America as we await the Iranian response. Baik Iran maupun Amerika Serikat punya alasan kuat untuk memperpanjang gencatan senjata. Menurut peneliti Keamanan Internasional Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri, keduanya butuh jeda perang. Di sini untuk skenario pertama ya, ini kita bisa interpretasikan bahwa kedua negara ini kan berusaha untuk sebenarnya kemarin itu mencari maximalist approach. Iran menganggap bahwa karena dirinya telah berhasil ya menekan perekonomian dunia, maka kemudian Iran ini memiliki kekuatan untuk bisa menekan lebih lanjut, khususnya mengajukan poin-poin yang tadinya mungkin tidak akan disetujui oleh Amerika Serikat melalui konsep yang bernama victor's peace atau kemenangan dari pemenang, di mana pemenang ini kan berhak untuk kemudian menentukan landscape ya politik internasional yang ada di sana atau pengaturan dan konfigurasi sistem yang berlaku di tempat tersebut gitu. Lalu yang kedua, ini kita lihat sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka juga berusaha untuk menekankan bahwa mereka memiliki kekuatan militer. Nah ini menarik karena terjadi tarik-menarik di antara satu sama lain. Nah bisa jadi sebenarnya ini ada dua hal yang kemudian dilakukan oleh baik itu Iran atau Amerika Serikat. Nah untuk keduanya ini sebenarnya dibutuhkan waktu dulu, sementara jeda saja dulu gitu ya, karena ketika eskalasinya semakin tinggi dan dua-duanya menaiki escalation ladder, yang terjadi adalah kedua belah pihak ini akan semakin mengalami trust deficit gitu ya, mereka akan semakin tidak percaya satu sama lain, apalagi dengan kemudian kondisi yang sebenarnya semakin carut marut. Di satu sisi kan kita tahu Iran juga mati-matian, banyak sekali kerusakan yang terjadi di Tehran ya, baik itu secara militer ya maupun secara ekonomi, karena industri-industrinya serta infrastruktur kritikalnya itu banyak yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Nah begitu juga dengan Amerika Serikat yang sekarang juga sedang berusaha untuk menstabilisasi ya politik domestik. Jadi mereka sebenarnya menurut saya di sini bisa jadi mereka bersiap secara diplomasi untuk bisa tadi ya pause, rerouting ya, dan kemudian mereka ini bisa melakukan diplomasi dengan lebih sehat. Karena pada akhirnya ketika mereka melakukan diplomasi ya atau negosiasi dalam kondisi sama-sama panas, di mana keduanya ini sama-sama kemudian tidak mempercayai satu sama lain dan sama-sama memiliki maximalist approach, yang terjadi adalah debat kusir ya, keduanya tidak akan bisa kemudian mencari ya atau mendapatkan sebuah kesepakatan yang bisa muncul di tengah-tengah gitu, yang kira-kira bisa bertemu nih konsesinya untuk kedua negara ini. Nah oleh karena itu saya kira ini baik sebenarnya untuk dilakukan ya ceasefire meskipun tanpa jangka waktu yang ditentukan ya, at the very least untuk mendinginkan suasana gitu ya. Dari sini baru yang namanya trust building ini bisa terjalin. Meskipun ya ini ada sebenarnya kemungkinan lain bahwa ya ceasefire ini akan berlangsung sangat lama ya, sampai ini akan dianggap sebagai ya sudah exit ramp-nya Amerika Serikat gitu untuk bisa menunda konsekuensi politiknya. Baik, Bisa Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.